Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini kembali membangkitkan semangat dalam diri kita untuk talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengobarkan iman untuk terus beramal dan beramal lillahi azza wa jalla. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa, tentu tidak luput dari permasalahan pembatal-pembatal puasa. Amalan-amalan yang dapat menjadikan puasa Anda rusak, dinyatakan batal sehingga Anda harus mengqadha puasa di lain hari. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan akan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengajarkan, menjelaskan tentang hukum puasa dalam firman ini. Carilah oleh kalian maka taballahu lakum, karunia yang Allah tuliskan untuk kalian, yaitu dari istri-istri kalian berupa apa? Berupa anak keturunan, berupa kesenangan berhubungan badan. Kemudian wakulu, dan makanlah kalian, minumlah kalian sampai menjadi nyata bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berhubungan badan dengan istri, untuk makan dan minum di malam hari. Kemudian tatkala benang putih telah menjadi nyata dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar, putihnya siang dan gelapnya malam, betul-betul telah dipisahkan dengan apa? Dengan terbitnya fajar. Fajar itu, fajar yang menyingsing di timur, di setiap pagi, itu memisahkan, menjadi tanda pemisah antara siang dan malam. Karena bila fajar telah terbit, kata Allah, atimmus siyam ilal lail, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Dan malam hari itu dalam Islam ditandai dengan terbenamnya matahari. Tatkala bulatan matahari, bola matahari betul-betul telah tenggelam dari garis ufuk barat, sehingga tidak lagi nampak bola matahari di arah barat. Walaupun mungkin semburat cahayanya masih nampak, itu tidak masalah. Yang menjadi acuan dalam hukum Islam adalah bulatan matahari bila betul-betul telah tenggelam dari garis ufuk barat, maka itu pertanda malam telah tiba. Dan bila malam telah tiba, sebagaimana disabdakan Nabi, idza aqbala al-lailu min hahuna wa hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa hahuna faqad aftara as-shaim. Bila
Malam telah tiba dari seluruh penjuru, menyelimuti semua penjuru dunia. Dan siang juga telah pergi, telah digulung dari seluruh penjuru, yaitu dengan datangnya malam. Maka orang yang berpuasa itu faqad aftara shaim, wajib untuk apa? Untuk berbuka. Nah, dalam ayat di atas Allah memberikan isyarat bahwa pembatal utama puasa itu ada 3. Yang pertama adalah berhubungan badan. Berhubungan badan dengan istri, bersenggama. Ini adalah merupakan pembatal puasa terbesar. Sehingga siapapun yang di siang hari setelah terbitnya fajar melakukan hubungan badan, maka puasanya batal. Atau setelah mengetahui bahwa fajar telah terbit namun dia masih meneruskan hubungan badan yang belum selesai tersebut, maka batal pula puasanya. Dia tidak lagi bisa berpuasa karena dia masih meneruskan hubungan badan dengan istrinya dalam kondisi telah mengetahui bahwa fajar telah terbit. Karenanya pemirsa Fatwa TV, dalam ayat ini dengan tegas Allah katakan hatta yatabayyan, sampai menjadi nyata bagi kalian terbitnya fajar. Dan dalam kaidah ilmu usul fikih bahwa suatu hukum kalau dijelaskan dengan al-ghayah, dengan batasan waktu, menggunakan kata-kata hatta, sampai, itu disimpulkan bahwa hukum sebelum datangnya batas waktu tersebut berbeda dengan hukum setelah datangnya batas waktu. Sehingga makan dan minum itu dibolehkan sebelum datangnya batas waktu, yaitu sebelum datangnya fajar. Sedangkan makan dan minum berhubungan badan jelas-jelas itu terlarang kapan? Setelah datangnya fajar. Karena itu para ulama telah menegaskan bahwa pembatal puasa terberat, terbesar adalah berhubungan badan. Ya. Menggauli istri, baik kemudian akhirnya ketika bersenggama tersebut mencapai klimaksnya ataupun tidak, selama seorang suami memasukkan kemaluannya ke kemaluan istrinya, maka itu disebut senggama, disebut jima, walaupun kemudian dicabut kembali tidak sampai pada klimaksnya. Karena yang terlarang bukan sekedar klimaksnya, tetapi hubungan badannya. Suatu hari datang seorang lelaki Badui kepada Nabi SAW dari kejauhan, karena memang nampaknya dia betul-betul menyesali perbuatannya, sehingga merasa takut. Beliau kemudian berkata, halaktu. Dari kejauhan beliau sudah mengatakan, ya Rasulullah, aku binasa, aku celaka, aku dalam kondisi bahaya. Setibanya di hadapan Nabi SAW, beliau melayani lelaki tersebut dengan mengatakan, wa ma ahlakak, apa gerangan yang menyebabkan engkau merasa dirimu celaka? Maka lelaki tersebut kemudian menceritakan kronologi kejadian yang dialami. Beliau mengatakan, waqa'tu ala imra'ati nahar Ramadan. Katanya, aku menggauli istriku di siang bolong di bulan Ramadan. Ya, aku menggauli istriku di siang hari pada bulan Ramadan.
Maka Nabi SAW ketika mendengar pengakuan lelaki ini, beliau membenarkan bahwa dia dalam kondisi bahaya. Dia telah terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Sehingga betul, pantas ketika beliau mengatakan, lelaki ini mengatakan, halaktu, aku binasa, aku celaka, aku dalam kondisi bahaya, terancam dosa besar, telah terjerumus dalam kubangan dosa besar, yaitu menodai kesucian bulan Ramadan dengan berhubungan badan di siang hari. Maka Nabi SAW segera memberikan solusi. A'tiq raqabah. Dalam riwayat lain, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Merdekakan budak. Di riwayat lain Nabi mengatakan, apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau merdekakan untuk menebus dosamu? Lelaki tersebut kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni la ajidu raqabatan illa hadhihi, katanya. Ya Rasulullah, aku tidak punya tengkuk. Raqabah itu asli katanya berarti tengkuk. Aku tidak punya tengkuk kecuali tengkukku ini. Seorang budak di dalam literasi bahasa Arab disebut dengan raqabah, budak, tengkuk. Karena budak itu bagaikan apa? Bagaikan hewan ternak yang lehernya dipasangi tali kekang, dikendali sehingga dia tidak bisa bebas pergi, namun dia dituntun mengikuti majikannya. Ini hanya sekedar penyerupaan saja. Karena memang budak itu dalam kondisi terpenjara dengan statusnya sebagai budak yang dia diperdagangkan, diperjualbelikan. Sehingga ketika lelaki ini diperintahkan memerdekakan budak, dia berkata, aku tidak punya budak, aku tidak punya tengkuk yang bisa aku merdekakan kecuali tengkukku sendiri ini. Alias dia tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi memberikan solusi kedua. Beliau mengatakan, idzan sum sittina yauman. Kalau kamu tidak bisa merdekakan budak, maka kamu harus membayar kafarat berupa berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berupa apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka lelaki itu kembali menanggapi perintah Nabi SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, wahal usibtu ma usibtu illa minas siyam. Ya Rasulullah, adakah biang yang menyebabkan aku terjerumus dalam permasalahan ini, dalam kondisi bahaya ini, kecuali gara-gara puasa? Alias sebulan saja saya tidak tahan untuk menahan syahwat, apalagi harus berpuasa 2 bulan. Maka Nabi memberikan solusi ketiga. Dan at'im baina sittina miskina. Kalau demikian, berilah makan 60 orang miskin. Berilah makan 60 orang miskin. Lelaki ini kembali berkata, ya Rasulullah, inna bidna wahsyain. Sebetulnya tadi malam kami berdua, aku dan istriku itu tidur malam dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi tidak memiliki makanan apa-apa. Kemudian Nabi perintahkan laki untuk duduk, karena Nabi tidak lagi memiliki solusi. 3 alternatif dari kafarat yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dalam sunnah, ketiga-tiganya tidak mampu, tidak kuasa dilakukan oleh lelaki ini. Maka Nabi menanti turunnya wahyu atau menanti datangnya solusi. Di saat Nabi sedang menanti, mencari solusi bagi lelaki ini, datang seorang yang bersedekah dengan 1 keranjang kurma. Bersedekah dengan 1 keranjang kurma, maka segera Nabi SAW menyerahkan sekeranjang kurma itu kepada lelaki tersebut sebagai bantuan kepada beliau untuk kemudian diberikan makan, dibagikan kepada 60 orang miskin.
sebagai tebusan dosa dia yang telah menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Namun laki-laki subhanallah, lelaki ini kembali berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma baina labataiha af'ala baitin afqara minni. Ya Rasulullah, tidaklah di kota Madinah ini atau di kota Madinah tidak ada seorang pun, satu keluarga pun yang lebih miskin dibanding kami. Haruskah kurma ini kami bagikan kepada orang lain sedangkan kami adalah orang termiskin di kota Madinah ini? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, idhab fa'at'imhu ahlak. Kalau demikian, ya sudah, silakan engkau bawa pulang, dan kemudian korma itu engkau makan bersama istrimu, bersama keluargamu. Subhanallah. Subhanallah, dalam kejadian ini, orang yang merusak ibadah puasanya dengan berhubungan badan diwajibkan untuk apa? Membayar kafarat, dan kafaratnya kafarat yang sungguh berat. Ya. Memerdekakan budak, berpuasa 60 hari berturut-turut, atau kalau tidak mampu dua-duanya, memberi makan 60 orang miskin. Dan tentu ia masih tetap berkewajiban mengqadha, mengganti puasa di lain hari. Karena puasa dia rusak, maka dia harus ganti selain dia membayar kafarat. Ini perusak puasa yang pertama, yaitu berhubungan badan dengan istri. Dan ini perusak puasa terbesar, pembatal puasa terbesar. Dosanya paling berat. Ya. Yang kedua adalah makan. Ya. Karena dalam ayat di atas Allah sudah tekankan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi nyata bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sehingga siapapun yang makan dengan sengaja setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka puasa dia batal. Puasa dia batal. Ya. Karena apa? Karena memang inti dari ibadah puasa itu menahan lapar, menahan makan. Dan yang ketiga, pembatal ketiga adalah minum. Memasukkan cairan ke dalam perut kita. 3 hal ini, menahan syahwat, kemudian menahan lapar, menahan dahaga, itu adalah inti dari ibadah puasa. Ya. Dalam hadis qudsi ditegaskan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan manusia itu betul-betul spesial untuk dia, sepenuhnya. Sehingga dia yang menjalankan, dia pula yang mengetahui puasanya, manusia pun mengetahui amal ibadahnya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa, itu spesial milikku. Kenapa? Karena hanya Allah yang benar-benar tahu. Hanya Allah yang betul-betul mengetahui siapakah dari kita yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu spesial untukku, kata Allah. Dan hanya aku yang mengetahui imbalan yang akan aku berikan, kelipat gandaan pahala yang akan aku berikan kepadanya. Adapun amalan-amalan yang lain, Allah sudah kabarkan tentang kelipat gandaan dari pahala amalan tersebut, yaitu antara dilipat gandakan 2 kali sampai 700 kali. Tetapi ibadah puasa, karena puasa itu substansinya, intinya adalah menahan diri, dan menahan diri itu adalah hakikat dari kesabaran. Maka pahalanya
hanya Allah yang tahu. Kelipat gandaan dari pahalanya hanya Allah yang tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya tanpa hitung, tanpa batas. Subhanallah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu menahan dirinya dari makan, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, menahan diri tidak makan dan tidak minum, dan juga menahan dirinya untuk tidak melampiaskan syahwatnya. Semua itu dia lakukan murni sepenuhnya karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni sebetulnya mengharap imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia lakukan, dia menahan diri dari sesuatu yang ia cintai, ia sukai, syahwatnya, istri yang dia cintai, makanan yang begitu menggugah selera nafsu, air minum yang begitu menggoda tatkala kita dahaga, dia tinggalkan semuanya itu. Semua itu dalam rangka apa? Menegakkan perintah, meninggalkan larangan, dan betul-betul mengharap imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga amalan ini, melampiaskan nafsu dengan berjima, berhubungan badan, kemudian makan dan minum, atau hal-hal yang semakna dengan ketiganya. Misalnya yang semakna dengan berhubungan badan, yaitu melampiaskan syahwat dengan menggunakan tangan atau yang lainnya, yang disebut dengan onani, masturbasi. Itu ketika dilakukan hingga betul-betul mencapai pada klimaksnya, maka membatalkan puasa. Karena dalam hadis di atas Allah Subhanahu wa taala menegaskan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Sehingga tatkala ada orang yang melampiaskan syahwatnya dengan dikosokkan dengan tangannya ataupun dengan yang lain, maka dia hakikatnya dia tidak meninggalkan syahwat, bahkan dia melampiaskan syahwatnya, maka batal pula puasanya. Demikian pula yang semakna dengan makan, yaitu misalnya infus yang berisi makanan, atau semakna dengan minum, yaitu infus yang berupa cairan untuk menambah cairan tubuh, maka semua itu membatalkan puasa. Karena substansi inti dari makan dan minum itu sudah terlaksanakan. Karena ketika Anda masukkan makanan ke dalam perut Anda, makanan itu akan diolah secara kimiawi dalam perut Anda, untuk kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding-dinding lambung Anda, usus halus Anda. Kemudian sari pati makanan itu akan dialirkan bersama aliran darah Anda, sehingga ketika infus dimasukkan berupa membawa bahan makanan, membawa cairan ke dalam tubuh, dimasukkan ke dalam nadi kita, maka inti dari makan sudah terlaksana. Makanya para ulama kontemporer sepakat bahwa infus yang mengantarkan makanan ataupun menambahkan cairan ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Karena itu semakna dengan makan dan semakna dengan minum. Ya. Adapun suntikan yang berupa pengobatan, memasukkan obat ke dalam tubuh untuk pengobatan, maka itu tidak dikatakan, tidak dianggap, tidak dikategorikan sebagai makan dan minum. Maka tidak mengapa orang yang berpuasa kemudian melakukan pengobatan sampai pun dengan disontekkan, obatnya disontekkan ke dalam tubuhnya, baik ke pembuluh darah atau yang lainnya. Karena itu tidak dikategorikan sebagai makanan dan minuman, dan fungsinya pun bukan makan dan minum. Ya. Kemudian hal yang selanjutnya yang perlu diluruskan, bahwa dalam ayat di atas ataupun dalam hadis Nabi sebelumnya yang telah disampaikan dalam hadis qudsi,
yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Sehingga apapun yang tidak dikategorikan sebagai makan dan minum, maka tidak bisa dikatakan sebagai pembatal puasa. Misalnya, telinga Anda kotor, Anda bersihkan dengan cotton bud atau yang serupa, maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Atau misalnya Anda menghirup parfum yang harum atau menghirup asap, baik itu asap yang wangi ataupun yang tidak wangi, maka itu tidak dikatakan membatalkan puasa, karena itu tidak dikatakan makan, tidak dikatakan minum. Ya. Demikian pula ketika Anda menggosokkan minyak gosok ke badan Anda sehingga meresap panasnya ke dalam tubuh Anda, maka ini tidak dikatakan makan, tidak dikatakan minum. Ya. Atau telinga Anda kemasukan air ketika Anda berenang misalnya, atau mandi, maka itu tidak dikatakan sebagai makan dan minum. Baik itu masuk tidak sengaja atau Anda masukkan dalam rangka mengeluarkan cairan yang masuk tanpa sengaja, maka tidak masalah, itu bukan makan dan bukan minum. Ya. Karena tidak ditemukan dalil yang menegaskan bahwa hal-hal tersebut membatalkan puasa. Dan secara de facto kegiatan-kegiatan itu atau amalan-amalan itu tidaklah dikatakan sebagai makan dan minum, dan juga tidak berfungsi sebagaimana makan dan fungsinya makan dan minum. Berbeda dengan infus yang mengantarkan sari-sari makanan ataupun menambahkan cairan yang semula orang itu lemes, semula orang itu lapar, ketika mendapatkan asupan makanan melalui infus, maka dia bisa bertahan berhari-hari, berminggu-minggu. Demikian pula ketika dia mendapatkan tambahan cairan, tubuh dia menjadi segar, maka itu dikatakan sebagai makan dan minum sehingga membatalkan puasa. Adapun kemasukan air ke telinga, balsam gosok di tubuh atau yang serupa, maka itu tidak dikatakan sebagai makan dan minum sehingga tidak membatalkan puasa. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.